Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maftahu Zulfa dari Prodi Bisnis Digital akan menjelaskan tentang pemasaran digital beserta hasil wawancara saya. Definisi pemasaran digital. Pemasaran digital juga dikenal sebagai digital marketing, adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Jenis pemasaran ini melibatkan penggunaan situs web, perangkat seluler, media sosial, mesin pencari, dan saluran serupa lainnya sehingga dapat digunakan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemasaran digital menjadi populer dengan munculnya internet pada 1900-an dan memiliki kelebihan di sektor jangkauan dan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mempelajari perilaku calon pelanggan di dunia maya. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui media platform digital atau internet untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis. Tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan visibilitas merek, menjangkau target audiens, dan meningkatkan konversi dengan lebih maksimal. Strategi pemasaran digital memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman pemasaran yang lebih interaktif dan terukur. Dengan menggunakan data dan analisis, Anda dapat mengoptimalkan strategi pemasaran secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik. Strategi pemasaran digital melibatkan penggunaan berbagai kanal digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan website untuk mencapai tujuan pemasaran. Kelebihan pemasaran digital. Yang pertama, jangkauan global, yaitu memungkinkan bisnis menjangkau audiens di seluruh dunia, tidak terbatas oleh lokasi geografis. Yang kedua, biaya efektif, umumnya lebih murah dan lebih terukur. Yang ketiga, penargetan yang tepat, dapat menargetkan audiens yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Yang keempat, analitik pelacakan, yaitu melacak kinerja kampanye secara real time sehingga memudahkan untuk mengukur ROI dan membuat penyesuaian cepat. Yang kelima, interaksi dan keterlibatan, yaitu memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keenam, personalisasi, yaitu memungkinkan personalisasi konten dan penawaran berdasarkan data pelanggan, meningkatkan relevansi dan efektivitas pesan. Kelemahan pemasaran digital. Yang pertama, kompetisi yang tinggi, yaitu banyak bisnis bersaing di platform digital, membuatnya lebih sulit untuk menonjol tanpa strategi yang solid. Yang kedua adalah keamanan dan privasi. Pelanggaran data atau penggunaan data yang tidak etis dapat merusak reputasi bisnis. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Karena masalah teknis atau perubahan algoritma, platform bisa berdampak signifikan pada kinerja kampanye. Yang keempat adalah keterampilan dan pengetahuan. Memerlukan keahlian khusus untuk mengelola kampanye digital secara efektif. Yang kelima adalah overload informasi, yaitu konsumen seringkali dibombardir dengan banyak konten dan iklan sehingga pesan Anda bisa hilang atau diabaikan jika tidak dibuat dengan baik. Yang keenam adalah keterbatasan interaksi fisik, yaitu situasi di mana interaksi tatap muka atau pengalaman fisik lebih bermanfaat dan tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh digital. Menyusun strategi pemasaran digital yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang bisnis, audiens target, dan berbagai platform digital yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun strategi pemasaran digital, yaitu tentukan tujuan pemasaran. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur. Misalnya, meningkatkan lalu lintas situs web sebesar 20% dalam 6 bulan.
Selanjutnya, kenali audiens target. Langkah kedua adalah memahami siapa audiens target Anda. Buat profil atau persona audiens yang mencakup demografi, minat, kebiasaan belanja, dan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, analisis kompetitor. Lakukan analisis kompetitif untuk memahami apa yang dilakukan oleh pesaing Anda di ranah digital. Perhatikan strategi mereka, kekuatan dan kelemahan mereka. Selanjutnya, pilih platform digital yang tepat. Pilih platform digital yang paling efektif untuk menjangkau audiens Anda. Konten adalah raja dalam pemasaran digital. Pastikan konten Anda informatif, menarik, dan relevan bagi audiens. Konten bisa dalam bentuk artikel blog, video, infografis, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya, buat konten yang berkualitas. Membuat konten yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang audiens target, kreativitas, dan penyampaian pesan, serta konsistensi dalam kualitas. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar adalah proses evaluasi dan pemahaman tentang pasar dalam rangka mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Ini melibatkan berbagai metode pengumpulan dan analisis data untuk memberi wawasan yang mendalam mengenai dinamika pasar, perilaku konsumen, dan kompetisi. Selanjutnya, jalankan kampanye iklan berbayar. Jika anggaran memungkinkan, jalankan kampanye iklan berbayar di platform seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads. Sesuaikan iklan berdasarkan demografi dan minat audiens target. Selanjutnya, interaksi dan keterlibatan. Bangun hubungan dengan audiens melalui interaksi dan konsisten di media sosial. Tanggapi komentar, pertanyaan, dan ulasan dengan cepat dan profesional. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, evaluasi kinerja strategi pemasaran digital Anda. Gunakan data dan feedback untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren sangat penting. Berikut ini adalah contoh narasi kreatif yang saya buat. Saya telah mewawancarai owner dari Cherry Shop Kelutan, Kak Biddah Sulistyo. Beliau mulai usahanya dari tahun 2017 sampai sekarang sudah punya 2 cabang toko, yaitu di Kelutan dan Ngantru. Saya melakukan wawancara online karena beliau sedang hamil dan tidak berkenan untuk bertemu. Awal mula usaha Kak Biddah adalah penjualan tas dengan sistem PO, dan lama-kelamaan beliau mulai berani untuk nyetok tas dan mulai bertambah ke barang lain seperti hijab dan kosmetik. Produk yang dijual di Cherry Shop diantaranya adalah baju, tas, sandal, hijab, kosmetik, dan aksesoris. Target pasarnya adalah wanita, remaja, dan dewasa. Strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya adalah dengan platform digital seperti posting, story di Instagram, dan juga story di WA. Menurut Kak Biddah, pemasaran digital sangat berperan dalam strategi pemasaran karena sangat bermanfaat dalam menjangkau kalangan luas di berbagai tempat. Menurut Kak Biddah, kelemahan pemasaran digital yang beliau terapkan adalah orang tidak bisa tahu barang aslinya seperti apa, detail bahan dan ukuran hanya bisa melalui video saja. Kelebihan pemasaran digital menurut beliau adalah dengan pemasaran digital bisa menjangkau kalangan luas. Pengaruh pemasaran digital dalam penjualan Kak Biddah adalah dari yang awalnya laku 5 pieces sehari, dengan pemasaran digital orderan menjadi lebih meningkat bisa sampai 20 pieces. Itu adalah hasil dari wawancara saya dengan Kak Biddah, owner dari Cherry Shop Kelutan. Kesimpulannya adalah pemasaran digital sangat berperan penting dalam pemasaran produk, karena dengan pemasaran digital kita bisa menjangkau konsumen secara luas dan bisa meningkatkan penjualan produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.